Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Keempat, Qadariyah. Adapun kaum Qadariyah, kelompok Qadariyah, maka yaitu 12 kaum, 12 kelompok. Setengah mereka itu di antara 12 kelompok yang ada di bawah Qadariyah ini adalah i'tiqadnya, adalah keyakinan dalam hatinya bahwa kudrat hamba yang baharu memberi bekas ia pada segala af'al, perbuatan-perbuatan hamba yang ikhtiyariyah. Maka barang yang berlaku pada hamba daripada segala perbuatan dan usaha yang hasil dengan ikhtiar sekaliannya, asar artinya bekas kudrat yang dijadikan Allah Ta'ala pada hamba. Sama ada perbuatan itu dengan mubasyarah langsung atau dengan tawallud atau dengan lahir. Maka i'tiqad yang demikian, keyakinan hati yang demikian itu kafir pada mazhab ulama mawara'an nahar mutlaka, dan pada mazhab jumhur ulama adalah i'tiqad itu kafir jika diharuskan oleh mereka itu lemah Allah Ta'ala daripada menjadikan segala perbuatan. Jadi kelompok Qadariyah ini kelompok yang mengatakan bahwa hamba itu mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu, baik langsung atau tawallud. Langsung itu misal seorang hamba ini punya kemampuan untuk menggerakkan jarinya, tidak ada urusan dengan Allah. Nah, jadi hamba ini jarinya sudah diberi Allah kekuasaan. Dengan kekuasaan itu si hamba ini mampu menggerakkan jari itu. Nah, menggerakkan jari ini namanya adalah langsung. Yang kedua, tawallud. Tawallud tadi artinya adalah cincin. Nah, cincin ini, cincin ini begitu kita gerakkan jari, lahirlah gerak cincin. Itu kalau kita gerakkan jari, lahir gerak cincin. Nah, Allah kalau ada urusan menggerakkan cincin ini. Ini adalah kemampuan dari seorang hamba yang sudah diberi Allah kuasa untuk menggerakkan itu. Nah, ini pendapat yang diyakini oleh Qadariyah. Beda dengan Ahlus Sunnah. Kalau pendapat kita Ahlus Sunnah bahwa keyakinan dalam hati kita, i'tiqad dalam hati kita bahwa yang menggerakkan itu adalah Allah. Kita hanya mengusahakan. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu keyakinan, i'tiqad dalam hati. Jadi yang mampu menggerakkan itu hanya Allah. Selain pada Allah kadada. Seorang hamba itu hanya bisa berikhtiar, hanya berusaha.
Nah itu yang kita pegang, itu yang kita i'tikadkan dalam i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan Qadariyah. Qadariyah ini tadi bahwa Allah menciptakan dalam diri si hamba itu kemampuan. Selesai. Nah habis itu hamba bisa berbuat macam-macam. Itu terlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu Qadariyah. Nah, apakah pendapat ini hukumnya? Ujar ulama yang berada di benua Mawara'an Nahar, itu nama benua. Ulama-ulama yang berada di benua Mawara'an Nahar seperti Samarkand, seperti Tajikistan, Uzbekistan, nah itu ulama-ulama Mawara'an Nahar. Pendapat seperti itu, keyakinan seperti itu kafir. Sedangkan ulama-ulama lain mengatakan kada kafir, cuma sesat itu. Nah, kada sampai kepada kafir. Allah menciptakan kudrat untuk si hamba. Dengan kudrat itu si hamba ini mampu memberi bekas, mampu melakukan sesuatu terlepas dari Allah. Nah ini Qadariyah. Apa hukum pendapat ini? Dua pendapat tadi, ada mengatakan kafir, ada mengatakan hanya sesat, kada sampai kepada kafir. I'tikad yang kita pegang, i'tikad yang kita bingkuti bahwa si hamba tidak punya kekuatan apa-apa dalam membuat, maulah, menggerakkan sesuatu, namun hanya bisa mengusahakannya. Nah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang menggerakkan ini adalah i'tikad kita, Allah yang menggerakkan, namun usaha dari seorang hamba Allah. Nah, itu i'tikad. Obat itu bisa menyembuhkan. Kalau itu i'tikad seseorang di dalam hatinya, keyakinan seseorang di dalam hatinya bahwa obat itu bisa menyembuhkan, itu yang diyakininya, maka orang ini kafir. Berarti meniadakan Allah. Kalau orang beriktikad, berkeyakinan dalam hati bahwa obat itu menyembuhkan bersama-sama dengan Allah. Allah menghendaki obat ada, timbul sembuh. Nah, kalau itu diyakini kafir karena menyekutukan Tuhan dengan obat. Yang ketiga, obat bisa menyembuhkan dengan kekuatan yang Allah letakkan dalam obat itu. Nah, obat bisa menyembuhkan dengan kekuatan yang ada diciptakan Allah pada obat itu. Nah, pendapat seperti ini dikhilafkan ulama antara kafir dan kadanya. Yang jelas sesat. 3 sudah. Yang keempat, obat itu tidak menyembuhkan. Obat hanya sebab. Tapi bila ada sebab, bila ada obat, ada sembuh. Nah, ini pun pendapat yang sesat juga. 4 macam. Pendapat yang kelima, obat itu sebab sembuh, dan sebab itu tidak memberi bekas. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah bisa menyembuhkan tanpa obat.
Nah ini i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa obat itu sebab, dan sebab tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Allah, dan Allah bisa menyembuhkan tanpa melalui obat itu. Nah itu i'tikad yang benar, itu i'tikad yang kita pakai dalam hati kita. Kalau Qadariyah i'tikadnya bahwa obat itu bisa menyembuhkan dengan sebab kekuatan yang Allah letakkan dalam obat itu. Kan kayak masuk akal tuh, kayak masuk akal kalau obat itu bisa menyembuhkan karena diletakkan Tuhan kekuatan di situ. Padahal itu i'tikad Qadariyah. Nah i'tikad ini dikhilafkan ulama antara kafir dan kada kafir. Yang jelas itu i'tikad dhalal, i'tikad yang sesat. Jadi sekali lagi bahwa i'tikad Ahlus Sunnah, i'tikad itu artinya keyakinan dalam hati menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa segala sesuatu itu adalah diciptakan oleh Allah, sedangkan hamba-hamba ini hanya bisa berikhtiar dan berusaha. Nah itu i'tikad dalam hati kita. Obat tidak bisa menyembuhkan karena obat itu hanya sebab. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah bisa menyembuhkan kita tanpa melalui obat itu. Nah itu i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mun diucapkan kan jadi masalah. Minum obat ini nyaman ampe panas awak tuh ada apa? Itu diucapkan, lain di'tikadkan. Minum paracetamol nyaman dingin awak. Nah, seolah-olah kayak paracetamol mendinginkan itu diucapkan. Tuh diucapkan kan jadi masalah. Siapa yang memasak nih? Aku masak. Diucapkan. Tapi kalau di'tikadkan dalam hati beda. Nah, kalau diiktikadkan dalam hati bahwa yang menyembuhkan itu bukan obat, tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Obatnya hanya sebab biasa. Nah itu i'tikad dalam hati. Jangan tak kalau wara i'tikad nih. Nanti ucapakan, jangan i'tikad itu hanya keyakinan bulat di dalam hati, namanya i'tikad. Nah itu yang bisa melawan orang kafir, kada kafir tadi di situ. Kalau orang hanya mengucapkan bahwa minum ini bagus, nyaman dingin, minum ini bagus, nyaman sihat, nah, itu diucapkan, kada jadi masalah selama kada diiktikadkan, selama kada diiktikadkan. Jadi kita ucapkan minum obat ini nyaman sembuh, tapi dalam hati kita tetap mengatakan yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Obatnya hanya sebab, tidak punya bekas apa-apa. Nah, itu dalam hati, hendaknya dalam hati. Seorang hamba tidak bisa membuat sesuatu, seorang hamba tidak bisa menciptakan sesuatu, seorang hamba itu hanya bisa mengusahakan sesuatu. Nah itulah keyakinan yang ada dalam i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan setengah daripada mereka itu kaum kelompok Qadariyah adalah i'tikadnya bahwa syaitan itu berdapat ia akan Tuhan, dari karena tiada baginya syaitan wujud yang nyata. Nah, syaitan itu berdapat dengan Tuhan, maksudnya adalah syaitan itu jar mereka ada mempunyai sifat-sifat yang disifati Allah. Nah, jadi sebagian kelompok Qadariyah ini ada yang mengiktikadkan bahwa syaitan itu ada mempunyai sifat-sifat yang sama dengan Allah. Antaranya kada berwujud, ada kelihatan dengan mata. Nah, maka i'tikad yang demikian itu kafir. Beda antara syaitan dengan Allah. Syaitan makhluk dicipta oleh Allah.
Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa yang menjadikan segala kejahatan itu kita atau syaitan juga, dan yang menjadikan kebajikan itu Allah Ta'ala. Nah ini orang Qadariyah juga. Ujarnya bila menciptakan kejahatan, i'tikad di hatinya adalah manusia atau setan. Yang menciptakan kebaikan, i'tikad dalam hatinya itu adalah Allah. Itu i'tikad ini, yang demikian ini apa, kafir juga. Kafir juga. Nah, i'tikad yang Ahlus Sunnah kayak apa? Kullun min indillah. Seluruhnya dari Allah. Menjadikan kejahatan itu Allah, yang menjadikan kebaikan itu Allah. Karena dalam Al-Quran, kul katakan kullun seluruhnya min indillah, dari Allah Ta'ala. Jadi i'tikad dalam hati menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik apapun kejahatan, kebaikan itu semua adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu i'tikad dalam hati kita Ahlus Sunnah. Ada berpilah-pilah, bila yang baik dari Allah, bila yang buruk dari kita. Nah, itu i'tikad. Ini ya, kalau diucapkan itu boleh. Yang baik adalah dari Allah, yang buruk adalah dari kita. Untuk diucapkan itu memang demikian. Tapi untuk di'tikadkan, kullun min indillah. Karena Quran itu ada yang urusan hakikat, urusan i'tikad. Nah di Quran itu ada urusan adab. Nah, kan Quran bicara macam-macam. Kalau bicara urusan adab, Al-Quran mengatakan yang baik dari Allah, yang buruk dari kamu. Itu adab. Tapi kalau dalam urusan hakikat, i'tikad, Quran mengatakan kullun min indillah, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi didudukakan sebujurnya yang adab mana, yang hakikat mana. Jadi Quran itu kada saling bertentangan ayat lain dengan ayat yang ini kada. Kenapa di Quran maka ada ayat bila yang baik dari Allah, yang buruk dari manusia. Kenapa ayat yang sebutin pulang seluruhnya dari Allah? Nah itu dipilah. Yang ini untuk urusan adab, yang ini untuk urusan hakikat yang di'tikadkan. Jadi untuk diucapkan bahwa yang baik dari Allah, yang jahat dari kita itu bujur. Tapi jangan sampai itu masuk ke dalam i'tikad. Nah, kalau dalam i'tikad seluruhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setengah mereka itu kaum Qadariyah adalah i'tikadnya bahwa untung baik dan jahat tiada daripada Allah Ta'ala. Nah ada juga kelompoknya di Qadariyah nih yang kayak itu. Yang baik, yang jahat tidak ada urusan dari Allah. Itu semua dari hamba. Nah itu i'tikadnya. Keyakinan dalam hati bahwa yang baik, yang buruk semua dari hamba. Kalau itu dari Allah lagi. Nah maka i'tikad yang demikian itu kafir juga. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa berbuat ibadah itu sia-sia juga. Karena yang berbahagia itu barang siapa yang berbahagia pada azal dan pada perut ibunya. Dan yang celaka itu orang yang celaka pada azal dan pada perut ibunya. Maka i'tikad yang demikian itu kafir. Nah, jadi jarnya ini ada juga kelompok bubuhan Qadariyah ini kada perlu beribadah sia-sia karena sudah ada takdir Tuhan. Sebelum kita ditiup roh kita ditulis sudah kalau di perut ibu kita di rahim tuh ini ahli surga, ini ahli neraka. Apalagi beribadah, Pacang sudah takdirnya ke neraka, kayak apa yang bayangnya pasti ke neraka juga kena mati. Amun pacang sudah ditetapkan Tuhan ahli surga, kayak apa aja maksiatnya kayaknya pasti betubat nak mati. Ahli surga juga. Jadi jadinya kalau perlu lagi beribadah kita nih, menunggu takdir aja.
Nah ini ada juga etikat kayak itu. Ini pernah ditanyakan sahabat kepada Nabi SAW. Jadi Nabi mengatakan telah selesai sudah urusan. Allah sudah menetapkan nama-nama ahli surga. Allah sudah menetapkan nama-nama ahli neraka. Ini kada berkurang, kada bertambah. Ini pun kada berkurang, kada bertambah. Lalu juga sahabat, afala nattakilu ya Rasulullah. Maka itu kita pasrah ya sudah. Sembayangan lagi apa juga. Nah, lalu jar Nabi, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Nah, jar Nabi kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap orang itu jar Nabi dimudahkan untuk berbuat sesuatu yang dia dicipta untuk sesuatu itu. Kalau orang dicipta Tuhan untuk surga, dia dimudahkan untuk melakukan amal-amal surga. Kalau orang sudah diciptakan Tuhan untuk menghuni neraka, dia dimudahkan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang masuk ke neraka. Jadi ibadah ini ada guna. Sekada-kadanya alamat, bukan sia-sia. Nah, jadi sahabat lalu hampir mengambil kesimpulan bahwa kita sudah pasrah aja, sudah ada daftar-daftar ahli neraka, ada daftar ahli surga, itu sudah ada. Cuma ibadah-ibadah ini adalah sebagai alamat, tanda orang ahli surga dimudahkan, dilancarkan jalan menuju surga. Orang ahli neraka itu dilancarkan juga untuk menuju ahli jalan ke neraka. Jadi bukan sia-sia ibadah itu. Dan setengah mereka itu orang kelompok Qadariyah adalah i'tiqadnya, keyakinan hatinya menafikan sirat dan hisab dan mizan. Nah, ada adanya kita siratal mustaqim di akhirat tuh kada ada. Timbangan amal tuh kada ada, hisab tuh kada ada jadinya di akhirat itu. Dan surga dan neraka belum dijadikan lagi. Yakni pada sekarang ini surga neraka belum adanya lagi, itu kayak enak. Dan tiada kekal keduanya surga neraka itu, maka i'tikad yang demikian itu kafir. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyaktikadkan dalam hati bahwa kena ada hisab di akhirat itu, ada timbangan amal, ada sirat. Nah, dan lagi surga neraka itu sudah ada sejak dulu kala. Bukan kada ada, sudah ada sejak dulu kala. Dan itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu etikat yang bujur menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa segala amal itu tiada dibalas, hanya sesungguhnya amal itu daripada hamba jua. Dan tiada kami ketahui bahwa hamba itu beroleh pahala atau siksa. Maka etikat yang demikian itu kafir. Nah, sudah jelas. Jadinya manusia ini kada dibalas dengan amalnya kena. Karena amal itu sesungguhnya perbuatan dari si manusia itu. Nah, itu i'tikad jelas sudah kafir. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa setiap manusia itu akan dibalas dengan segala yang dia kerjakan di bumi ini, di dunia ini. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa Allah Ta'ala tiada menjadikan syaitan. Allah kada menjadikan syaitan. Dan karena menjadikan syaitan itu nyata menjadikan kafir dan menghendaki dia, jadinya Allah Ta'ala kada menciptakan syaitan. Kalau Tuhan menciptakan syaitan, berarti Tuhanlah maulah kafir. Nah, itu etikatnya Qadariyah nih. Kalau kita sudah jelas bahwa syaitan itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa segala amal itu makhluk Allah Ta'ala, melainkan iman dan kafir. Kalau iman, kafir itu manusia jadinya. Tapi selain pada itu dicipta oleh Allah. Nah ini i'tikad yang kafir juga. Ada kalau dipakai. Kalau i'tikad kita apapun termasuk iman dan kufur itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah mereka itu kaum Qadariyah menerima akan segala ibadah yang fardu dan benci akan ibadah yang sunat. Ada juga di antara golongan Qadariyah ini aku fardunya aja, ini nak ketujuh nang sunat, benci dengan yang sunat. Dan setengah mereka itu menerima akan ibadah yang sunat dan ingkar akan ibadah yang fardu pepalingannya. Sampai yang sunat mau, yang zuhur kada mau. Nah, ada juga kayak itu. Dan adalah mereka itu sembahyang zuhur dan asar 2 rakaat. Maka sekalian i'tikad itu kafir juga. Dan setengah mereka itu kaum Qadariyah adalah i'tikadnya bahwa segala kitab Allah Ta'ala yang diturunkan dari langit itu tiada mansuh, tiada dinasakh. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang mansuh, dinasakh, kada berlaku lagi. Ada yang nasih, yang menasakhnya. Banyak ayat itu. Nah mereka ini mengingkari di Quran itu ada nasih dan mansuh. Dengan kita Ahlus Sunnah mengiktikadkan bahwa dalam Quran sebiji itu ada yang nasih, ada yang mansuh, ada yang dihapus, ada yang menghapus, ada yang membatalkan, ada yang dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam surat Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin. Orang yang kawa puasa tapi nya kada hendak puasa, boleh bayar 1 mud sehari memberi makan orang miskin. Itu berlaku dulu. Jadi orang puasa Ramadan, ini kalau hendak puasa, kada puasa kan bayar selitar. Itu berlaku di zaman Nabi. Nah, beberapa waktu kemudian turun ayat Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Nah, kada lagi bayar-bayar, pokoknya belakawa puasa. Nah, itu ngarannya ini yang kedua ini ayat ini menghapus ayat yang terdahulu. Di Quran, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kau dekati sembahyang kalau kamu sedang mabuk. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kau dekati sembahyang kalau kamu sedang mabuk. Nah, jadi para sahabat dulu minum arak itu Mbak Isa. Karena Mbak Isa ini jauh lawan subuh, sempat hilang sudah pengaruh arak, sadar. Karena mau minum arak Mbak Juhur, karena asar parak pas kena asar mabuk. Karena mau minum arak Mbak Maghrib. Nah itu masih berlaku di zaman Nabi. Sahabat-sahabat ini bilang Mbak Isa dudukan minuman arak. Karena masa sembahyang masih lawas subuh. Sampai ini jam 3.54 sadar sudah. Kada mabuk lagi. Nah itu berlaku dulu di zaman Nabi. Lalu turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ya Tuhan, khamar itu perbuatan syaitan, jauhi, baik hendak sembahyang atau kada sembahyang. Nah ini ayat mencabut hukum yang terdahulu. Jadi hukum dahulu bahwa boleh minum arak Mbak Isa itu kada berlaku lagi. Sekarang mutlak, apabila pun kada boleh lagi minum arak itu.
Nah, jadi di Quran tuh ada ayat yang dihapus, ada ayat yang menghapusnya. Itu etikat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sedangkan mereka ini di Quran tuh masih berlaku semuaan. Masih berlaku semuaan. Dulu orang di zaman Nabi itu kalau lakinya meninggal iddahnya setahun. Turun ayat berikutnya jadi 4 bulan 10 hari. Nah itu ngarannya menghapus juga daripada hukum yang terdahulu. Nah jadi kalau orang itu mengetikatkan dalam hatinya bahwa di Quran itu tidak ada nasikh wal mansuh, itu kafir. Syahdan adalah kaum Qadariyah itu seperti Majusi, agama Majusi. Karena sabda Nabi SAW, "Iza ra'aitumul qadariyah faqtuluhum fa innahum majusu hadhil ummah." Ujar Nabi, apabila kamu lihat akan kaum Qadariyah, maka boleh oleh kamu akan bunuh oleh kamu akan mereka itu, maka bahwasanya mereka itu majusi umatku ini. Jadi orang yang berpaham Qadariyah ini, beriktikad Qadariyah ini, itu dihalalkan oleh Nabi darahnya. Orang yang beriktikad kayak tadi tuh, orang yang beriktikad bahwa di Quran itu ada nasikh mansuh, itu jadi Nabi bunuh. Nah, itu majusi daripada umatku. Orang yang mengatakan, orang yang mengetikatkan bahwa segala sesuatu ini adalah perbuatan hamba tanpa ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Nah itu Qadariyah, itu orang itu dihalalkan darahnya oleh Nabi SAW. Dianggap itu majusi, bukan lagi muslim. Majusi adalah satu agama daripada agama-agama yang ada di dunia ini, agama Nasrani, Yahudi, Majusi, macam-macam. Dan lagi sabda Nabi SAW, al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Ujar Nabi, Qadariyah itu majusi ini umat. In maradu fala ta'uduhum, jikalau mereka sakit jangan kau jenguk mereka. Bila garing jangan dihilangi. Orang nang baik-itikat kayak tadi itu, bila garing jangan dihilangi, jar Nabi. Wa in matu fala tashaduhum, menyamati jangan. Kaum Qadariyah itu majusi dan dari pada umatku, jika sakit mereka itu jangan kamu kunjungi akan mereka itu, dan jika mati mereka itu jangan kamu hadir menyembahyangkan mereka itu. Karena mereka sudah keluar daripada umat Nabi. Nah, mereka sudah jadi orang yang beragama Majusi tadi. Nah itu Qadariyah. Kelima, Jahmiyah. Nah ada juga kelompok namanya Jahmiyah. Jadi ada Rawafid, ada Nawasib, Rafidiyah, Nasibiyah, Jabariyah, Qadariyah. Yang kelima Jahmiyah. Nah, yang di luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kaum Jahmiyah maka yaitu 12 kaum juga di bawahnya. Setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa asma Allah dan sifat Allah Ta'ala itu makhluk. Dan kita kan mengatakan asma dan sifat Allah itu qadim. Adanya kan adanya makhluk daripada akannya. Nah maka i'tikad yang demikian itu kafir. Sifat Allah 20 misalnya, 20 itu qadim, bukan makhluk. Jadi i'tikad mereka ini mengatakan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu jadinya adalah baharu. Nah ini kafir juga. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa Allah Ta'ala itu mawujud pada tiap-tiap tempat atas wajah jalan hulul dan ittihad. Hanya mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu ada pada tiap-tiap tempat dan bersatu di tempat itu. Allah Ta'ala ada pada si fulan, Allah Ta'ala ada pada si fulan ini, Allah Ta'ala ada pada si fulan itu. Maka i'tikad yang demikian itu kafir.
karena mengisbatkan tempat dan ta'addud berbilang bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu bertempat di sepulan, Allah Ta'ala bertempat di mana-mana. Dan karena jika ada Allah Ta'ala itu maujud, ada pada tiap-tiap tempat, niscaya adalah ia maujud, Allah Ta'ala itu ada pada tiap-tiap mulut segala binatang dan anjing dan pada segala faraj perempuan. Maka barang siapa beretikat yang demikian itu, kafirlah dia. Saya mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu bertempat pada tiap-tiap sesuatu, itu i'tikad yang kafir. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa mukmin yang asi, inya beriman tapi maksiat, inya beriman katuju minum arak, inya beriman katuju zina, inya beriman tapi katuju judi. Nah, itu ngarannya mukmin asi. Itu apabila masuk ke dalam neraka, maka tiadalah ia keluar daripadanya. Beda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah orang mukmin asal beriman aja, kayak apapun banyaknya maksiat, andai kata dia masuk ke neraka, suatu saat akan dikeluarkan karena ada imannya itu. Itu yang bujur. Nah, maka i'tikad yang demikian itu kafir. Yang mengatakan bahwa orang beriman bila maksiat masuk neraka selamanya, itu kafir i'tikad itu. Karena ingkar akan beberapa nas Quran dan hadis dan ijma. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa isi neraka apabila ditunu, bahasa bahari, dibakar artinya, bahwa isi neraka apabila ditunu lah ia hingga jadi abu, tiadalah lagi hidup. Maka i'tikad yang demikian itu kafir. Nah, jadi jar bubuhan Jahmiyah ini, orang bila masuk ke neraka dibakar jadi abu, habis sudah. Nah, selesai. Nah, i'tikad seperti itu kafir juga. Karena firman Allah Ta'ala, khalidina fiha, yakni adalah senantiasa kekal isi neraka di dalamnya. Dan lagi firman-Nya, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab, yakni apabila tertunuklah, terbakarlah segala kulit mereka itu, kami ganti akan mereka itu dengan kulit yang lain supaya dirasai mereka itu akan azab selama-lamanya. Itu Al-Quran sudah mengatakan. Penghuni-penghuni neraka itu begitu dia hancur kulitnya dimakan api, diganti Tuhan lagi kulit yang baru, terbakar lagi, ganti lagi, bakar lagi, ganti lagi. Itulah orang-orang ahli neraka tadi. Kalau Jahmiyah ini biasa kali dibakar, habis mati dah, selesai. Nah, itu i'tikad yang sesat. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa mayit itu tiada merasai azab hanya pada ketika sakaratul maut jua. Orang mati itu jadinya kada merasa lagi diazab. Nang ada azab tuh waktu sakaratul maut saja. Dan tiada merasai azab kubur jarnya. Maka i'tikad yang demikian itu kafir. Karena menyalahi beberapa nas Quran dan hadis. Hadis menunjukkan kada demikian itu. Dan lagi i'tikad setengah mereka itu bahwa Allah Ta'ala berdiri antara langit dan bumi. I'tikad kaum Jahmiyah. Allah Ta'ala itu berdiri antara langit dan bumi. Jadi bertempat antara langit dan bumi. Tuhan berdiri di situ. Dan lagi i'tikadnya bahwa Nabi kita melihat ia akan Tuhannya di dalam dunia, dan kami pun melihat akan Tuhan kami di dalam dunia.
maka sekalian i'tikad itu kafir karena menyalahi beberapa nas Quran dan hadis dan ijma' ulama. Nah, itu i'tikad daripada golongan kelompok Jahmiyah, satu kelompok yang berada di luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi semua anang maulah mereka kafir tadi adalah i'tikad. I'tikad. I'tikad itu artinya apa? Keyakinan hati yang bulat. Itu disebut i'tikad. Nah, yang keenam, jadi kelompok yang namanya Murji'ah. Ini kelompok yang ada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, Murji'ah. Al-Fatihah ila ruhil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim